Global Firepower merilis peringkat kekuatan militer 145 negara tahun 2023. Indonesia tercatat berada di urutan ke-13 negara dengan militer terkuat, naik 2 peringkat dari tahun 2022. Salah satu pembentuk kekuatan militer negara adalah alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Alutsista TNI menurut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 adalah peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan sistem senjata untuk melaksanakan tugas pokok TNI. Dalam menentukan peringkat negara, Global Firepower memasukkan 8 unsur pembentuk, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, kekuatan udara, darat dan laut, logistik, keuangan, dan geografi. Alutsista ikut membentuk kekuatan tersebut, baik kekuatan militer udara, darat, maupun laut. Yuk kita bahas satu persatu. Kekuatan pertahanan udara sebuah negara terutama ditopang ketangguhan pesawat, baik yang dimiliki TNI Angkatan Udara, Laut maupun Darat. Kekuatan tersebut terdiri atas pesawat tempur, pesawat untuk serangan darat, pesawat angkut, pesawat latih, pesawat intai dan misi khusus, helikopter hingga helikopter tempur. Pesawat tempur merupakan kekuatan udara utama karena digunakan terutama dalam pertempuran udara untuk menyerang pesawat lain hingga memburu objek di darat. Adapun pesawat tempur yang menjadi andalan TNI AU diantaranya Sukhoi Su-27 dan Su-30, F-16 Fighting Falcon, Hawk 200 dan KAI-T-50. Teranyar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan pesawat tempur tambahan, yakni Dassault Rafale dan Mirage 2000. Berikutnya pesawat latih yang juga mendukung kekuatan militer udara karena mampu digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan pesawat angkut menjadi kekuatan mobilisasi pasukan dan peralatan perang di suatu negara. Aneka helikopter seperti EC-120 Kolibri, EC-725 Full SAR Combat Mission, hingga Super Puma relatif lebih fleksibel bermanuver dibandingkan pesawat jet maupun baling-baling depan. Global Firepower mencatat pada 2023 pertahanan udara Indonesia diperkuat 466 unit alutsista yang terdiri dari 78 pesawat tempur, 18 pesawat misi khusus, 67 pesawat angkut, 127 pesawat latih, dan 176 helikopter. Dari udara kita menuju laut. Kekuatan laut pendukung kekuatan militer suatu negara terdiri atas beberapa unsur, antara lain kapal pengangkut pesawat, kapal perusak, kapal fregat, kapal korvet, kapal selam, kapal patroli, serta kapal penyapu ranjau. Kapal pengangkut pesawat termasuk pengangkut helikopter merupakan kekuatan utama militer di laut karena kemampuannya mengusung pesawat tempur ke titik terdekat dengan sasaran atau pusat pertempuran. Kekuatan armada penjaga wilayah laut Indonesia bisa dibilang dinominasi kapal patroli. Global Firepower pada 2023 mencatat TNI AL memiliki 202 kapal patroli. Namun amat disayangkan hal ini tidak sejalan dengan perkembangan alutsista yang mumpuni bagi Komando Pasukan Katak TNI AL. Jumlah dan jenis alutsista Kopaska TNI AL bisa dibilang masih terbatas. Padahal menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Maret 2023, Kopaska perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Penambahan alutsista diperlukan untuk menambah sekaligus menyesuaikan kekuatan salah satu pasukan elit TNI AL itu dengan perkembangan teknologi dan sistem perang modern. Secara spesifik, pada peralatan pasukan khusus dan alat-alat material khusus intelijen. Adapun peralatan material khusus yang dimaksud berupa perlengkapan komunikasi, penyadap, dan kemampuan deteksi penembak jitu. Hal itu juga tentunya perlu didukung alutsista lainnya seperti perahu taktis atau Sea Rider, kapal tempur, dan peralatan selam yang dilengkapi sesuai standar Kopaska TNI AL. Dari laut, mari kita menuju ke darat. Kekuatan Angkatan Darat suatu negara antara lain dilihat dari tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri, serta peluncur roket. Kepemilikan tank sering dianggap sebagai kekuatan militer darat utama karena merupakan alutsista yang digunakan di garis depan dalam perang bersama dengan kendaraan tempur lapis baja. Di sisi lain, kekuatan darat juga dilihat dari kepemilikan artileri, baik artileri swagerak maupun artileri tarik, yang merupakan alutsista jarak menengah dan jauh. Kepemilikan pelontar roket selain menjadi kekuatan darat untuk menyerang target jarak jauh, terutama lebih menjadi kekuatan psikologis untuk menekan moral musuh. Global Firepower pada 2023 mencatat total kekuatan darat TNI AD terdiri dari 314 tank, lebih dari 12.000 kendaraan lapis baja, 153 artileri swagerak, 414 artileri tarik, dan 63 peluncur roket. Selain demi upaya pertahanan negara, alutsista juga menjadi sarana untuk menunjukkan kewibawaan sebuah negara. Namun, Indonesia menghadapi 2 tantangan terkait alutsista. Pertama, kondisi alutsista yang makin ketinggalan dengan teknologi terbaru. Kedua, pengadaan alutsista Indonesia masih tergantung dengan pihak luar negeri. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus meningkatkan anggaran pertahanan. Pada 2023 ini misalnya, Kementerian Pertahanan memperoleh anggaran Rp134,3 triliun untuk pengadaan, pemeliharaan, perawatan, dan dukungan alutsista.
Selain itu, pemerintah membangun industri pertahanan dalam negeri. Tekad pemerintah Indonesia tersebut mencakup pengembangan industri pertahanan dalam bidang daya gerak, daya tempur, daya dukung, dan bekal. Dengan adanya industri dalam negeri yang khusus mengurus alutsista, berarti Indonesia kelak makin berdaulat dalam pengadaan alutsista. Meskipun hal ini bukan berarti Indonesia menutup hubungan dengan luar negeri terkait alutsista. Selamat hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Jaga terus kedaulatan dan keamanan darat, laut, dan udara negeri kita tercinta.